Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kata beliau semalam itu adalah dan salawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dua pertemuan itu kita sudah membahas lumayan banyak tentang Rasulullah. Mungkin nanti di dalam pembahasan Rasulullah akan kita bahas lebih panjang lagi. Tetapi kita hendak membahas ini lagi sambungan daripada pelajaran kita dan atas sekalian keluarganya. Dan atas sekalian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ulun berkisah tentang keluarga Rasulullah jarang. Karena kalau ulun berkisah itu biasanya sama aja membangga-banggakan diri seorang. Tetapi ini karena pembahasannya jadi hendaknya kita membahas sedikit demi sedikit tentang daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sesuai kitab adalah para sahabatnya. Jadi setelah beberapa pertemuan tentang daripada keluarga Rasulullah, kita akan membahas daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sedikit demi sedikit tentang daripada keluarga Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dulu yaitu adalah dalil daripada Al-Qur'an. Kata beliau, artinya Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Artinya di sini adalah katakanlah wahai Habibi Ahmad, wahai Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian, ketika itu adalah para sahabat dan setelahnya daripada sahabat, daripada tabi'in, tabi'in sampai di zaman kita sekarang. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta sesuatu alaihi atas daripada adalah risalah tadi itu, atas daripada sidin adalah daripada berdakwah dan lain-lain tadi itu, ajra akan daripada upah. Kalau Bang Rasulullah minta upah peribahasanya, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Jadi ini adalah sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah tidak meminta. Jadi hendaknya kita para ahlul bait sebujurnya jangan sekali-kali meminta lawan orang. Dalam artian dalam berolah di dalam pengajian atau majlis ta'lim atau apa, kita jangan meminta-minta lawan orang. Apalagi sampai bolah tablik akbar dan lain-lain. Kalau bisa ahlul bait jangan itu. Kalau orang silahkan. Tapi kalau kita mungkin paling minta daripada adalah ayo kita bergotong royong sedikit demi sedikit. Tapi kalau peribahasanya daripada model becek aja orang. Artinya kawakah donator atau apa? Kada usah, ala kulli hal, tetapi kalau ada yang menjanjikan dan lain-lain atau ada yang memberi, kita terima, Terus lagi, illal mawaddata fil qurba, kecuali adalah jersidin satu sesuatu. Di sini kalau kita membaca ahli tafsir banyak di sini, apakah istisnanya muttasil atau munqati, kita kada membahas masalah itu. Cuman yang jelas ini illal mawaddata, kecuali adalah kasih sayang. Rasulullah kada meminta duit, kada meminta daripada harta, kada meminta napa-napa atas dakwah sidin, kecuali adalah kasih sayang fil qurba. Di sini qurba di sini ada beberapa tafsir. Satu tafsir yang paling masyhur yaitu adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah berbuat baik dan mencintai daripada keluarga sidin yang di zaman itu masih daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain dan juga Sayyidina Fatimah Zahra dan juga daripada istri-istri Rasulullah dan juga orang-orang yang berada di rumah Rasulullah. Karena di dalam rumah Rasulullah SAW itu banyak, bukan hanya istri sidin aja. Kadang-kadang ada anak bini sidin. Dalam artian sidin kata banyak kawin lawan janda, yang mana janda itu mempunyai daripada anak. Mungkin bukannya apa-apa, kita nang kada tahu. Kita nang jarang murajaah. Ada dalam artian Sayyidina Khadijah membawa daripada anak, si fulana membawa anak. Artinya jadi yang aku inginkan cuman satu, yaitu adalah bukan Rasulullah sendiri yang berpandirlah. Ini sebenarnya firman Allah Ta'ala. Artinya seakan-akan ini sebenarnya Allah Ta'ala yang berfirman, wahai Muhammad, jangan engkau minta sesuatu lawan para sahabat. Kecuali satu aja nih kamu minta, yaitu adalah keluarga ikam hormati. Itu adalah salah satu daripada tafsirnya dulu. Yang kedua adalah apa? Yaitu adalah kurba di sini adalah bubuhan kerabat-kerabat kita. Jadi kecuali adalah apa? Kita berbuat baik kepada kerabat kita masing-masing. Jadi ulun bisa anak bini, kemudian entah bisa daripada nang sepupu dan lain-lain. Jadi kata Rasulullah SAW, aku kada minta macam-macam,
Hendaknya kalau tafsir pertama itu adalah cintai keluargaku maksudnya. Tapi yang tafsir kedua adalah keluarga ikam sorangan. Artinya ikam bisa keluarga kalau cintai keluarga ikam itu. Nah itu adalah tafsir kedua. Karena Quran itu maknanya adalah sangat luas. Jangan ikam maknakan satu aja. Jadi maknanya mencintai keluarga bujur kah kadakah? Bujur. Keluarga kita bang kita cintai bujur kah kadakah? Bujur juga. Banyak orang yang lawan keluarga tak sayang lawan orang. Pada lawan keluarga peribahasanya kayak kasihan nih. Mai kadang mendangani, kadang ini lawan orang mah bantu benar nah. Wah, harusnya lawan orang apa aja nah. Surong benar. Lawan keluarga, Allah Akbar. Oh musuhnya pulang. Ada. Jadi sini artinya nak aku pinta ya Rasulullah. Kado sama macam-macam, kamu harus memikirkan aku seakan-akan pikirkan keluarga ikam. Nyaman gak kadang? Tafsir yang ketiga ini lebih umum lagi. Wahai Rasulullah, aku tidak meminta sesuatu kepada bubuhan ikam kecuali adalah at-taqarrub ilallah. Jadi kurba di sini maknanya taqarrub ilallah. Kecuali bubuhan ikam bujur-bujur adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberataan makna ini tiga ini kadada berlawan-lawanan. Artinya bujur seberataan. Mencintai ahlul bait bujur. Mencintai keluarga kita bujur. Dan taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bujur. Bujur juga. Ada betah lagi sudah. Karena ini Quran, walaupun satu makna kurba, tetap satu lafaz kurba, tapi maknanya banyak dan sangat dalam dan tidak bertentangan. Mencintai ahlul bait itu hak, mencintai keluarga kita hak, dan mendekatkan diri kepada Allah itu juga hak. Subhanallah. Paham ya kalau lah? Itu sebuting daripada ayat dulu. Ayat yang kedua adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah ridha. Apa kata beliau? Qalat, beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhal min sya'rin aswad. فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت الفاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Di sini ada riwayat yang lain, kada membahas riwayat lain panjang pulang enak. Yang membahas daripada riwayat Sayyidina Aisyah aja. Artinya jadi sidin suatu waktu keluar Rasulullah SAW. Bilanya gadah itu biasanya siang atau sore. Itu tah. Atau bisa juga besukan ala kulli hal sidin keluar siang hari. Rasulullah SAW keluar siang hari dan membawa daripada jar kita tuh peribahasanya adalah nangkayana selendang lah. Artinya di sini selendang yang dimana selendang tadi itu daripada kulit yang mana di situ ada daripada adalah bulu-bulu hitamnya. Jadi sidin membawa selendang yang mana selendang tadi itu adalah ada bulu-bulu hitamnya. Disifati oleh Sayyidina Aisyah, artinya Sayyidina Aisyah dalam artian sangat ingat waktu itu. Jangankan orang nang di hadapan nang diceritakan, artinya selendang nang dibawa Rasulullah aja ingat. Itu maksudnya apa? Di situ menandakan bahwa Sayyidina Aisyah dasar bujur ingat cerita itu, bahkan selendang Rasulullah pun ingat. Subhanallah. Kemudian kata beliau, Faja al Hasan. Jadi ketika Rasulullah keluar itu datang Sayyidina Hasan, yaitu adalah cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Tetapi Sayyidina Hasan dikatakan lebih mirip lagi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan Sayyidina Hasan itu banyak bisi bini yang dimana di situ banyak daripada orang-orang adalah gara-gara untuk mengambil berkat dengan Sayyidina Hasan tadi itu. Cuman di sinilah jangan dikatakan bilanya Habib kena. Artinya disuruh kawin-kawin jangan, itu lain zamannya. Jangan asal kawin. Bahayanya kedua apa adalah kada tahu di anak kena. Anaknya kada tahu apalagi mendidik. Jadi jangan asal kawin itu bilanya kawam mendidik anak. Banyak zaman ini orang yang adalah kawin kada kau mendidik anak. Intinya di sini adalah datang Sayyidina Hasan, kemudian dimasukkanlah di dalam daripada selimut tadi atau daripada selendang tadi itu. Kemudian datang Sayyidina Husain pulang. Kemudian datang Sayyidina Fatimah Zahra dan datang Sayyidina Ali. Artinya kelimanya ini dimasukkan di dalam daripada selendang tadi. Peribahasanya dikurung lah, peribahasa jar kita tuh dikurung lawan selendang tadi itu. Imbah itu pulang kemudian Sidin berkata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira." Artinya hanya saja
Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan berarti dia bujur berarti. Artinya Allah taala bujur-bujur menghendaki untuk membersihkan kalian wahai ahlul bait. Dan juga wayutahhirukum tathira. Itu pulang bukan hanya liyudhiba ankum rijsa. Di situ pulang wayutahhirukum tathira. Kalau kita belajar daripada ilmu nahwu atau balaghah, tahu daripada apa itu makna daripada maf'ul mutlaq dan lain-lainnya. Artinya daripada makna di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin daripada memberikan kelebihan khusus kepada para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami bubuhan ahlul bait tidak mengecewakan daripada apa saja yang diinginkan oleh pedatuan kami. Cuman ayat di sini nih sebenarnya potongan daripada ayat yang sebelumnya. Jadi orang kadang-kadang bubuhan ahlul bait ketika melihat yang ini rasa ganal benar ada baju sudah. Padahal ada ayat sebelumnya itu potongannya. Sekiranya nyaman aja kita membacakan nasnya karena ini Quran. Coba kita lihat ayatnya. Jadi ini sebenarnya ayat ini kada ada bertentangan apa-apa, cuman dalam artian kalau kita membaca seutuhnya maka kita akan apa? Akan tahu daripada sifat di sini. Karena ada Qur'annya, ada hadisnya. Hadisnya soreh sudah bahwasanya ini adalah mengatakan bahwasanya ahlu baiti Rasulullah SAW mempunyai kelebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada sesuatu itu bukan hanya ahlul bait saja, banyak daripada manusia, bahkan daripada anbiya dan lain-lain dilebih-lebihkan. Para anbiya ada kelebihannya masing-masing, para sahabat ada kelebihannya masing-masing, para tabi'in ada kelebihannya masing-masing. Coba kita lihat daripada adalah ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya nisa an-nabi. Di awal di sini wahai bini-bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May ya'ti minkunna bi fahishatin. Allahu Akbar. Barang siapa yang datang, artinya mendatangi daripada kalian bifahishatin mubayyinatin, artinya apabila bubuhan ahlul bait mendatangi atau melakukan dosa apa? Yudha'af lahal azab. Maka dia akan mendapatkan daripada ganjaran 2 kali juga. Artinya bilanya orang berdosa 1, bubuhan ahlul bait dapat 2. Ini bukan matematika lah, ini benar bisa dikatakan mubalaghah juga. Artinya mau anak presiden bahasanya kehendaknya. Ya kalau seharusnya anak presiden adalah menjaga daripada kehormatan presiden. Artinya bilanya anak presiden laur-laur kemana-mana kan disambat orang artinya anak presiden kada pantas daripada laur-laur kada ada kekaruan. Jadi bisa dikatakan 2 makna di situ, bisa secara zahirnya artinya kalau bilanya mengerjakan sesuatu yang haram maka dia mendapat 2, atau mubalaghah artinya bilanya bubuhan nikah melakukan suatu kejahatan itu kada pantas, itu sangat-sangat jelek. Enggak. Imbah itu pulang kata Allah Subhanahu wa taala wa kana dzalika 'alallahi yasira. Ma'adzab bubuhan ente mudah aja bagi Allah taala. Mudahkah kada? Allah taala yang maha mampu. Sarah sidin hendak ma'adzab ahlul bait kadakah? Cuman sidin tadi itu kan di ujung tadi itu mengatakan artinya liyudhiba ankumur rijsa, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kadada yang bisa daripada melawannya. Ini adalah rentetan ayat ngarannya. Jadi kita jangan mudah membaca satu ayat ya. Tapi jir sidin pulang apa? Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan apabila kalian beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, kemudian setelah daripada beribadah itu apa? Dan mengamalkan amal yang soleh. Imbah itu pulang apa aja residen? Jadi mudah-mudahan tuh beribadah dan inya beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ganjaran dua kali juga. Jadi mengerjakan dosa 2 kali, mengerjakan daripada kebaikan dua kali. Artinya kan tuh bila ia melakukan pekerjaan daripada yang bagus-bagus, maka Allah Subhanahu wa taala lakas benar mengangkat derajatnya. Kalau peribahasanya bubuhan tuan guru, peribahasanya dalam artian berdakwah puluhan tahun, bisa aja sih berdakwah setahun 2 tahun sama hasilnya lawan 60 puluhan tahun tadi, asal dengan syarat tadi itu adalah inya benar-benar ikhlas dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbah itu bilang wa a'tadna laha rizqan karima, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sudah dan menyiapkan kepada para ahlul bait itu daripada rizki yang sangat-sangat bagus. Rizki yang sangat-sangat mulia. Jadi sebagai ahlul bait sebenarnya jangan takutan masalah rizki.
Karena rizki Allah Subhanahu wa taala apabila bubuhan ahlul bait yaitu adalah daripada daripada apa? Beramal soleh dan dari itu maka rizki Allah Subhanahu wa taala akan daripada menjaminnya dari itu. Kada harus sugih lah. Rizki itu kada harus sugih, yang penting cukup. Hendak membangun masjid, cukup. Hendak bangun majelis, cukup. Hendak nukar motor, cukup. Iya kah? Kan begitu udah nyata. Kada harus nang 2-3 buah, 4-5 buah, yang penting cukup. Alhamdulillah. Imbah itu pulang, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna. Wala takhfatna bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi, sampai ujung ayat di sini adalah artinya Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat itu di sini adalah membahas daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada bini-bini Sidin, yang mana tadi itu adalah ulun sampaikan sampainya daripada ayat situ sampai ujungnya di situ adalah coba kita lihat sedikit. Jadi Sidin apa? Wahai bini-bini Rasulullah, kalian tidaklah seperti bebinian yang lain. Ikam ini bujur je bebinian tapi kada seperti bebinian lain. Karena siapa bini Rasulullah? Ikam berbahasanya sama aja lonang lain, tetapi ikam ahlul bait berarti belain karena nisbahnya belain sama aja, berhidung sama orang, berambut kayak orang juga. Ibaratnya nah ini juga cuman belain tapi dengan syarat ini apa jadi dalam Al-Qur'an ini taqaitunna, tapi dengan syarat apabila kalian bertakwa. Jadi kalau kalian bertakwa, beramal soleh, maka derajat ikam lebih lagi. Kata siapa? Kata Allah, atau kata siapa lagi? Sudah ini dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Imbah itu pulang jar Allah Subhanahu wa taala, wala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian sembarangan di dalam berbicara, maka apabila sembarangan itu kena akan ada orang-orang munafikin yang akan hendak mengganggu kalian, Waqulna, dan katakanlah wahai perempuan-perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah qaulan ma'rufa. Dan apabila kalian berkata wahai daripada ahlul bait, maka katakanlah perkataan yang bagus, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerukan daripada kebaikan dan lainnya. Paham enggak kadakah? Belajar tafsir kita hari ini. Imbah itu pulang. Coba lihat ya. Oh, ini Quran lah. Quran ini kan lawannya. Sudah bilangnya Allah taala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Coba lihat ayat nang ini. Artinya jadi Allah Subhanahu wa taala setelah sidin tadi itu jangan bepander sembarangan dan bepander yang bagus-bagus. Beramal soleh maka akan mendapatkan pahala yang double tadi itu. Jadi sidin wakarna pulang. Hendaknya kalian diam di rumah kalian. Jangan pindah kalauran. Ya bagus kah? Artinya ini Allah SWT menjaga ahlul bait. Jangan pindah kalauran. Wakarna. Ini sebagian ahlul bait bilang kalauran. Datang ke guru ini, ini minta-minta ini. Ya Allah, ada. Itu merusak nama ahlul bait. Ahlul bait itu jangan pindah keluaran, jangan pindah minta-minta macam-macam. Orang paham Paham aja sudah. Wakarna fi buyutikunna. Artinya ikam hendaknya diam di rumah aja sudah. Jangan tapi pindah kalauran. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah mengumbar-ngumbar aurat seperti orang-orang daripada jahiliyah dahulu. Artinya bila kita syarifah, artinya hendaknya begana di rumah dan jangan pindah keluar-keluar dan memakailah pakaian yang sopan yang menutupi aurat. Janganlah sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala mengumbar daripada aurat. Ini ahlul bait aja. Ini perempuan yang suci aja disuruh daripada jangan mengumbar aurat. Apalagi bubuhan nang acil-acil nanone. Tambah lagi ya kalau ahlul bait nang suci-suci tadi aja disuruh bagana di rumah, apalagi bubuhan acil galuh-galuh tadi. Iya kah seakan-akan nah itu benar tuh ikam artinya nah hebat ya artinya nah kada menggawin nenek apalagi nah sadang itu maksudnya apa aja. Jangan nenek artinya aku kada ahlul bait ya sarah kowe artinya nah berjalan kemana kah? Kada nang kayak itu ahlul bait aja disuruh apa? Di rumah. Disuruh daripada menjaga aurat, disuruh daripada berkata yang apalagi ikam. Nah itu maksudnya. Jadi makna daripada Allah SWT dalam
kesana kesini. Ini Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Coba kita lihat lagi. Imbah itu belum disuruh waqimnas salah. Dan disuruh bini-bini Rasulullah itu sembahyang. Nenek rasa sampai ke bahasa sembahyangan lah. Umpat siapa ikam? Ini Allah Ta'ala nama bandar. Artinya bini Rasulullah disuruh sembahyang. Watina zakah, dan bilanya berduit keluarkan zakat. Mbah itu pulang apa aja, wa ati'na Allah wa rasulah. Dan kalian harus orang yang pertama berbuat taat kepada Allah dan berbuat taat kepada Rasulullah. Jangan mantang-mantang ahlul bait kada bahasa sembahyangan lagi. Jangan mantang-mantang ahlul bait kada berbuat taat lagi. Nah, nas Al-Qur'annya wa ati'na Allah wa rasulah. Ikam artinya bujur-bujur berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ahlul bait aja pulang kata nanti disuruh berbuat taat, apalagi bubuhan ng orang biasa. Artinya tambah lagi enggeh. Nah, jadi kan dalam artian Allah Ta'ala tadi menyuruh kalau tadi berkata ini, berkata jujur, berkata yang baik, jangan keluar rumah, jangan daripada mau umbar aurat, sembahyang, taatilah Allah dan Rasulnya. Hanya jadi sini kenapa gerang jadi disuruh di situ? Innama, nah di sini hanya saja. Seakan-akan itu kembali domirnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian dengan beberapa ayat tadi itu untuk kenapa gerang? Untuk menjaga kalian. Jadi sebenarnya ayat itu tuh masih ada 2 ayat yang belum disebutkan. Jangan langsung innama yuridullah kada. Ini adalah kekomaan daripada ayat sebelumnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kada usah jauh-jauh kita di pesantren aja. Sekira paham nih. Artinya peraturan itu dibikin untuk apa gerang? Untuk membersihkan inya. Artinya seakan-akan di pesantren anggaplah. Artinya lah santri lah boleh hendak sekolah di sini berkata-kata yang sopan. Ayalah sembahyang 5 waktu. Imbah itu pulang jangan lupakan berdakwah. Jangan lupakan daripada jangan keluar pondok tanpa izin. Seakan-akan itu pakaian yang sopan di pondok. Jangan nih sebagian di pondok bilang baju bilang berujul mandi. Oh artinya santri apa nih Santri itu harus belajar daripada pakaian yang sopan. Untuk kenapa kan peraturan dari itu? Untuk menjaga ikam jua. Nyamankah kata? Jadi ayat ini sebujurnya adalah dibikin Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daripada ahlul bait. Bilanya ahlul bait ini dan orang-orang kampung pun atau orang-orang biasa pun ini maka dia akan dijaga. Bukan hanya ahlul bait sebujurnya, tetapi dikhitobi Allah Subhanahu wa taala ahlul bait karena ahlul bait adalah orang yang jenisnya lebih tinggi karena dia adalah intisab atau nisbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham gak kata? Nyaman jakala banyak kan ini wadkurna ma yutla fi buyutikunna. Banyak pulang ayatnya nih. Artinya pulang imbah nang disuruh tadi menyusun tadi. Artinya disuruh pulang wahai perempuan-perempuan. Artinya bini Rasulullah. Disuruh apa pulang? Udkurna. Banyaki berzikir. Artinya di rumah tadi jangan main TikTok. Jangan main Instagram. Disuruh apa? Berzikir. Ma yutla fi buyutikunna. Apa saja yang disebutkan di dalam rumah kalian. Artinya di dalam Al-Quran tadi itu berzikir. Membaca Al-Quran di dalam rumah tadi itu apa? Min ayatillah. Daripada kekuasaan-kekuasaan Allah atau daripada Al-Quran. Imam itu bilang wal hikmah. Hikmah di sini bisa dikatakan sunnah Rasulullah, bisa dikatakan hadis Rasulullah, bisa dikatakan daripada sesuatu yang bisa menjadikan dia bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana latifan khabira. Ini ujung ayatnya. Bagus kata apa izin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat lembut, sangat penyayang, khabira dan juga akan menceritakan lagi peribahasanya. Khabira itu berarti basira bisa juga maknanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah, sangat indah, sangat bagus dan sangat melihat. Dan bisa juga maknanya adalah khabira itu adalah akan sangat mengkhabarkan. Artinya sesuatu yang kita amalkan ini akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diuraikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilihatkan lagi akan kita biar kita tahu daripada amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini jaranglah orang menafsirkan daripada ayat ahlul bait nang ini. Anggih, ulun dulu awal daripada tanabuh di sini waktu ulun membaca daripada kitab daripada
Syekhu Masyayikhina, yaitu adalah Syekh Said Fudah, sampai ini masih hidup lagi. Beliau ketika menyarahkan daripada Syarhul Kabir ala apa namanya, alal aqidah at-tahawiyah, menyebutkan daripada ayat di sini. Jadi sidin kata maksud daripada ayat di sini adalah ada hubungannya. Ini bukan sebenarnya bukan dari kata-kata ulun lah, cuman ini adalah rangkuman dari yang ulun pelajari, dari ulun merajahi. Salah satunya daripada Syekhu Masyayikhina, Syekh Said Fudah. Artinya jersidin adalah ini ayat sebenarnya adalah sesambungan daripada ayat yang terdahulu, bukan bernya langsung ala zahirnya itu. Karena jisin kalau ala zahirnya nangga itu, maka ahlul bait maksum. Artinya tidak akan melakukan satu kesalahan pun. Tapi kenyataannya ahlul bait banyak jenang maksiat, banyak jenang ini. Artinya ahlul bait tidak maksum, tetapi ini adalah dengan syarat dengan sesuatu yang terdahulu tadi itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan khusus kepada para ahlul bait untuk jangan nakal, peribahasanya, jangan keluar rumah, jangan ini, jangan itu. Untuk apa sih mewasiatkan khusus tadi itu? Karena beliau sayang dengan datunya, sayang dengan para daripada ahlul bait tadi itu, biar mereka menjadi orang-orang yang suci sebagaimana jalan tadi adalah yang di pondok tadi itu. Peraturan tadi itu dibikin biar dia mentaati, bilanya dia mentaati maka dia akan menjadi orang yang top kayak itu tah. Bilanya nakal bang, bilanya nakal karena ada hadis-hadis yang lain pulang. Jangan juga kita menghukumi di sini. Kan banyak juga hadis-hadis yang lain pulang. Enggak, karena pembahasannya lah lain pulang. Cuman kita mensyarahkan daripada ayat ini yang mana di sini adalah jangan sekali-kali kita sebagai ahlul bait hidup semena-mena ekam umpat siapa kita. Nah, jangan mentang-mentang. Itu ngarannya mentang-mentang jahil. Kalau ikam berilmu, ikam tahu membaca ayat ini, perhatikan ayat ini. Jangan sekali-kali para ahlul bait adalah meuluakan daripada kejahatan. Wal'iyadzubillah, hendaknya kita adalah orang yang pertama yang mengikuti pedatuan kita. Karena sebagai presiden berbahasanya entah kita hendaknya menjadi kayak presiden juga. Jangan pedatuan presiden seorang kayak preman. Ikam ini anak preman kah anak presiden kah? Bilanya anak presiden maka hendaknya bagus. Ini dalam artian kayak itu. Artinya anak pejabat hendaknya menjaga daripada moral-moral pejabat. Anak daripada ini menjaga. Jangan sampai anak pejabat atau anak daripada ini mau luakan daripada sesuatu yang kada baik. Akhirnya dia menjadi oknum. Jadi itu bukanlah seberataan, tapi itu adalah oknum. Di mana-mana oknum itu ada, baik itu ustadz, baik itu tuan guru, baik itu habaib, baik itu tukang parkir, baik itu tukang napa aja, pokoknya segala lapisan masyarakat, baik itu polisi itu ada oknumnya juga, pejabat pun ada oknumnya juga, tapi tidak semua, hanya segelintir orang. Allahumma kadang-kadang suatu zaman banyak, suatu zaman sedikit, tetapi oknum itu pasti ada. Karena itu sudah sunnatullah ngarannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan itu, sudah daripada adalah alam sudah nangga itu sudah. Hanya jam 9. Taruh sekali lagi. Sebutin hadis lagi. Ini tadi Quran cukup ya, sudah kira-kira jelas ya. Sudah ini Quran ini dan hadis itu sebutin hadis lagi. Yaitu adalah fadail daripada orang-orang yang mencintai ahlul bait. Tadi itu kan kita tahu sudah ahlul bait hendaknya menjaga 1 2 3 4. Jangan peribahasanya melanggar daripada itu tadi itu. Sebagai orang yang mencintai pulang. Karena kan tuh diciptakan sesuatu tuh untuk peribahasanya ada kegunaannya. Nah, pagaran kegunaan ahlul bait tuh. Kegunaan ahlul bait itu banyak. Salah satunya dulu. Ini adalah sering ulun membacakan daripada hadis ini. Biasanya kalau ulun berjalan-jalan, coba kita lihatnya sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah hadis daripada Sayyidina Ali sendiri. Rawahut Tirmidzi. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Hadis ini derajatnya minimal hasan. Memang hadis ini adalah hadis hasan nih, ulun ringkas saja daripada rawinya karena ini adalah silsilah dahabiyah daripada ahlul bait. Intinya daripada di sini adalah kata Rasulullah SAW, man ahabbani, barang siapa yang cinta aku. Wah, sudah ada. Cinta Rasulullah, ada kisahnya lagi sudah kalau cinta Rasulullah nih. Tapi jasinin diputingi sini orang. Wa ahabba hadaini. Dan mencintai 2 orang ini. Siapa 2 orang ini? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa abahuma, dan mencintai abah keduanya. Berarti Sayyidina Ali. Wa huma berarti. Dan mama keduanya. Artinya siapa? Adalah daripada Sayyidatina Fatimah Zahra. Jadi barang siapa yang cinta Rasulullah,
dan cinta daripada Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina daripada Sayyidina Ali, maka akan ini kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Maka dia akan bersamaku, kata Rasulullah. Artinya sekomplek dengan Rasulullah, minimal dimasukkan ke surga karena Rasulullah adanya di surga. Angge. Tapi di sini fi darajati. Jadi bukan hanya di surga di sini. Fi darajati artinya bilanya Rasulullah di dalam derajat surga Firdausil A'la, maka yang mencintai orang yang berlima tadi itu, maka dia pun di situ juga derajatnya. Artinya di surga Firdausil A'la juga. Jadi di sini fi darajati yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah ini akhirat bisa dikatakan. Artinya antar di yaumul qiyamah di mana Rasulullah di situ juga kita, di surga di mana Rasulullah di situ juga kita. Jadi intinya Ahlul Bait itu adalah sebenarnya kalau bahasa ulun rajin tiket untuk kita apa? Untuk kita masuk ke surga. Jadi inya sendiri itu adalah tiket, jangan mahiri tiket. Kadang apa orang diberi tiket artinya apa? Artinya tiketnya ada gunanya nah. Tiket ini apa? Bersyukur benar anak kakaknya peribahasanya malam ini, mudah-mudahan selamatan Siden malam ini ke Banjar, mudah-mudahan anak Siden berkhidmat di sana menjadi orang-orang yang soleh dan solehin, alim ulama. Kada kau apa hari ini model ke Surabaya kada ada tiket kau lah. Kada ada tiket. Artinya aku kada perlu tiket nah cari aja. Jangan. Tiket itu disimpan, disayangi. Karena bilanya hilang tiket tadi ngaleh. Jadi artinya Ahlul Bait ini seperti tiket yang mana di situ akan menjadikan kita adalah dekat dengan siapa? Dengan Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Banyak benar nih kalau kita nang pakai sana ini. Karena kita irit ya nah. Nggih. Terakhir kah? Jadi nyaman kita pakai sahabat tahun bulan Dudi. Nggih, 5 menit lagi. Ini daripada hadis yang kedua. Fadilah Ahlul Bait. Tadi itu adalah tiket biar bubuhan kita juga. Artinya kada mau apa sampungan Habib seberatan. Habibnya saya ikong berdua. Yang mana di situ kena adalah memberikan dia ini adalah apa? Membawa orang kampung di situ biar masuk ke dalam lingkungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat beruntung sebenarnya orang yang mencintai Ahlul Bait. Kada kalah jualan Ahlul Baitnya. Ahlul Baitnya sudah kita tahu sudah. Orang yang mencintainya pun sama lawannya juga. Bahkan kata Rasulullah, kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Ini bukan hadis abal-abal, ini rawahu Tirmidzi. Allahu Akbar. Terus lagi hadis yang kedua adalah rawahu Tirmidzi juga dan Hakim dan Tabrani daripada Salamah bin Aqwa. Kata Rasulullah SAW, faedah yang kedua daripada Ahlul Bait, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ummati. Jadi faedah yang kedua adalah Ahlul Bait itu adalah pasak yang mana mengamankan kampung sebenarnya. Kira-kira bubuhan pian tahu aja sudah kada usah kita kada usah pakai sebenarnya artinya adalah nujum bintang itu adalah menjadikan keamanan bagi penduduk langit. Pian punya kada ada bintang lagi lah peribahasa bintang tuh runtuhan seberatan lah kiamat. Jadi bintang itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Bagi penduduk langit, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti, dan keluargaku kata Rasulullah SAW amanun li ummati, dan ahli baiti ini artinya keluargaku ini kada kalah kedudukannya lawan bintang-bintang tadi itu, yang mana dia adalah fungsinya mengamankan daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja bubuhan Ahlul Bait adalah menjadi orang yang benar-benar seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi keamanan bagi kampung. Jangan jadi Ahlul Bait bikin rusuh itu karena kada sesuai hadis. Sesuai hadis adalah ini tuh mengamankan, mententramkan, mendamaikan kampung. Nah asalnya kampung Bakalahian jadi baik. Nah asalnya Bahirian jadi kada. Nah asalnya ini jadi bagus. Itulah fungsi daripada Ahlul Bait, yaitu adalah menentramkan bukan hanya kampung tetapi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Banyak yang hadis sekolah nenek. Kita Ahlul Bait harus hafalin juga nenek. Karena kadang-kadang ceramah di bubuhan hauliyah Ahlul Bait. Jadi kita bercerita tentang Ahlul Bait. Sebenarnya biasanya ulun cerita ini bilanya ada hauliyah di Ahlul Bait atau apa diceritakan masalah nenek biar tahu juga Ahlul Bait. Nggih. Tapi kan dalam artian
Jarang ulun bener bekisah nang kayak ini kecuali dalam ini kita kayak daras kita nah. Jadi kita kisahkan banyaknya lagi kalau nah hendak dikisahkan nah. Kemudian contoh kayak Potoriko Ali Ba'alawi dan lain-lainnya. Allahu Akbar. Bahkan ada tuntungnya seminggu ada tuntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di sini, mengumpulkan kita juga nanti di yaumul kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu derajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kelas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia nanti di yaumul kiamah bahkan sampai ke surga. Dan semoga saja kampung kita menjadi aman dengan berkat para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi daripada tentram daripada kampung kita, menjadikan kita semua berkah, menjadikan kita semua rahmat, menjadikan kita sumber ilmu, sumber daripada adalah di zaman yang sangat rusak ini menjadi sumber daripada kebagusan atau keperbaikan daripada zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di sini dengan penuh mahabbah, kita juga nanti dikumpulkan di yaumul qiyamah dengan penuh mahabbah bersama daripada habibuna wa syafi'una sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, mengabulkan dan juga menerima daripada taubah kita, dan apabila nanti kita meninggal semoga saja kita di dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.